Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang berada di tempat ini seperti biasanya. Dan sebelum saya mulai khotbah saya hari ini, saya mau sambut yang pertama kali hadir bersama dengan kita, ada Devina. Ini saudari dari Elsa. Welcome to Rochester City Blessing. Dan juga yang pertama kali ada satu orang lagi, satu anak kecil lagi, Baby Zoe ada bersama dengan kita. Pertama kali ya datang ke gereja untuk nanti rebutan gendong-gendongnya. Oke, kita akan dengarkan kembali firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober ya. Minggu depan kita masuk bulan November. Dan saya masih akan sampaikan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu serious about love. Yaitu kita boleh serius tentang kasih kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita boleh tundukkan kepala kita dan kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang cukup dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami memiliki Engkau, kami boleh memiliki segalanya. Dan sore hari ini hamba mau berdoa supaya Tuhan boleh ajar kami lebih dalam lagi. Sehingga saat kami belajar tentang kasih, kami boleh mengalami kasih Tuhan. Dan kami boleh lebih lagi serius di dalam kami mengasihi Engkau dan mengasihi setiap orang-orang yang Engkau kasihi. Biar firman Tuhan boleh mengubahkan setiap kami Bapa. Biar ada pekerjaan daripada Roh Kudus-Mu yang boleh membawa transformasi yang nyata, perubahan hidup di dalam cara berpikir kami, cara kami memandang sesuatu, dan itu boleh mempengaruhi setiap tindakan kami. Dan biar gereja ini boleh terus menjadi cermin kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar otoritas kudapan Tuhan boleh berada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan masih dalam tema yang sama, yaitu Serious About Love, bagian ketiga di bulan ini, di gereja ini. Dan saya kasih judul khotbah saya pada hari ini yaitu Perwujudan Kasih atau The Manifestation of Love. Karena kita percaya bahwa kasih itu harus dimanifestasikan. Dimanifestasikan itu harus diwujudkan. Bahwa kasih itu bukan sebuah slogan, itu bukan sebuah jargon, itu bukan hanya sebuah ikon, itu bukan hanya sebuah tema atau sebuah program, tetapi kasih merupakan sebuah hal yang nyata yang harusnya bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau review sedikit. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang satu pertanyaan ini, yaitu do you love me? Do you love me? Yesus katakan seperti itu ya, bahwa apakah engkau mengasihiku? Dan saya lihat ini merupakan sebuah mungkin pertanyaan yang paling tajam yang Tuhan pernah sampaikan kepada Petrus, dan juga ini boleh menjadi perenungan kita bahwa Tuhan Yesus katakan do you love me? Dan kalau kita mengasihi Tuhan, love is a verb. Kasih itu merupakan sebuah kata kerja. Kasih itu merupakan sebuah tindakan. Bahwa ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, harusnya ada sebuah tindakan yang nyata yang keluar daripada kehidupan kita. Apakah itu perkataan kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu memiliki sebuah bentuk yang nyata, ada wujudnya, ada hasilnya, ada pelaksanaannya, yang akhirnya bisa dirasakan oleh setiap orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya akan mulai dengan beberapa ayat dari firman Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3, firman Tuhan katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. So, 3 things remain. Love, hope, faith. Faith, hope, and love. Tapi yang terbesar di antaranya, the greatest is love. Dari semuanya itu yang paling besar adalah kasih. Ini satu ayat yang sudah saya percaya sudah kita dengar beberapa kali di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bahwa di dalam Alkitab sebenarnya ada dua hukum yang utama dan terutama. Dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang 36 sampai ayat yang ke-40, itu merupakan satu perikop firman Tuhan di mana seluruh Alkitab ini, seluruh firman Tuhan ini bergantung pada satu hukum ini, yaitu yang namanya hukum kasih. Dan luar biasa bahwa tidak ada hukum yang dapat mengatasi atau melebihi atau mengalahkan hukum kasih ini. Matius 22 kita lihat ayat yang ke-36 katakan seperti ini. Suatu saat ada murid Tuhan bertanya, "Guru,
Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Karena ada banyak hukum dalam hukum Taurat. Kemudian jawab Yesus kepadanya. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudara dikasih Tuhan, Alkitab kita ini merupakan sebuah rangkuman. Kalau dirangkum semuanya, yaitu ujung-ujungnya berbicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, bagaimana kita harus mengasihi sesama umat manusia lebih lagi. Karena dari setiap hukum yang ada, yang ditulis di dalam Alkitab kita, semuanya mengerucut kepada dua hukum ini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, saudara lihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa ini adalah sebuah hukum. Hukum itu atau perintah Tuhan. Ini penting berarti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pribadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita pindah daripada kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, kepada kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Dan hukum yang berlaku di dalam kerajaan sorga adalah hukum kasih yang daripada Tuhan. Jadi kita bisa lihat, dan saya percaya sungguh bahwa kita sebagai umat Tuhan, bagian kita yang terutama adalah love God and love people. To love God and to love people. Loving God and loving people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Kasih bukanlah sebuah simbol, tadi saya katakan. Itu bukan sebuah ikon atau hanya sekedar gambar bentuk hati berwarna pink atau warna merah. Itu bukan sekedar jargon yang dipakai oleh banyak orang Kristen atau sekedar logo yang kita taruh di banyak tempat. Itu bukan sebuah hanya program tahunan atau sebuah program dalam gereja, tetapi sungguh kasih ini merupakan sebuah tindakan yang nyata yang harusnya keluar daripada setiap kehidupan kita. Dan kasih adalah ekspresi yang harus ditunjukkan. Karena waktu kita mengasihi orang, tentu akan mengalir sebuah ekspresi daripada kita. Betul ya? Itu merupakan sebuah wujud nyata bahwa kita mengasihi orang. Karena tidak mungkin kita mengasihi tanpa ada ekspresi. Kalau dibilang, aku mengasihimu tapi mukanya datar gitu kan, ini yang benar gitu. Sayang gak? Katanya sayang. Iya sayang. Sambil cekep, iya sayang. Kan lucu, gak kerasa gitu sayangnya. Sebenarnya kasih Tuhan, saya percaya bahwa kasih itu harus kerasa. Betul ya? Harus dapat menyentuh kehidupan atau hati secara nyata. Dapat membawa sebuah perubahan secara nyata. Ada dampak nyata yang menjadi perwujudan daripada kasih itu. Jadi kasih tidak hanya cukup untuk didengar bahwa aku mengasihimu. Kasih tidak hanya cukup untuk dilihat atau dibaca bahwa aku mengasihimu dengan kartu yang paling mahal atau berserta dengan hadiah yang paling bagus misalnya. Tetapi kasih harus bisa dirasakan oleh hati dan kehidupan setiap orang-orang yang berada di sekeliling kita. Nah, sore hari ini saya mau fokus lebih dalam lagi kepada yang namanya perwujudan kasih. Kalau dikatakan, oke, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita, dan sering kita mengatakan seperti itu. Tetapi mari kita lebih dalam lagi dan kita lebih belajar lagi bahwa bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Perwujudan kasih daripada kasih yang kita berikan itu seperti apa? Gitu ya. Kalau dikatakan perwujudan atau pengejawantahan kasih, mungkin ini satu kalimat yang jarang didengar, bisa diulang nggak? Kan bingung kan? Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengejawantahan kasih. Jadi kasih itu perlu diejawantahkan. Pusing kayaknya. Maksudnya susah di bahasa Inggrisnya apa ya? Tapi kasih itu perlu dinyatakan, perlu dilaksanakan, perlu dimanifestasikan, direalisasikan. Kebanyakan statusisasi lama-lama, statusisasi kasih. Jadi perlu ada sebuah bentuk atau ada sebuah wujud gitu ya, yang benar-benar bisa dirasakan. Bukan mungkin tidak bisa dipegang, tetapi kerasa gitu. Nah, ya. Kan beda gitu. Ada orang ngomong bisa dengan datar atau dengan penuh arti bahwa aku mengasihimu, tapi engkau tahu bahwa ini orang serius apa tidak, ini orang benar-benar mengasihi kita atau tidak, nah itu kerasa di dalam hati.
Kalau dibilang sakitnya di sini, harusnya indahnya juga di sini, itu mesti jadi tren baru. Wah, saya ngerasa dia mengasihi saya. Kenapa? Karena ada wujudnya, ada bentuknya, ada manifestasinya, ada realisasinya, diejawantakan betul-betul. Nah, saya mau ajak saudara untuk kita melihat lebih lagi. Kalau dikatakan tadi di dalam buah hukum Tuhan, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang pertama, waktu kita katakan kita mengasihi Tuhan, manifestasi daripada kasih kita kepada Tuhan, yang pertama, itu adalah menuruti atau melaksanakan firman Tuhan. Nah, ini dia, mengasihi Tuhan, sederhana. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-15, boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara nanti boleh baca perikop ini lanjut sampai ayat yang ke-23, itu diulang kembali bahwa jikalau kamu mengasihi aku, sederhana sebenarnya. Buktinya itu gampang. Kamu akan menuruti setiap perintahku. So, waktu kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu menjadi sebuah ekspresi nyata bahwa Tuhan aku mengasihimu. Jadi bukan sekedar lip service gitu ya, kalau orang katakan bahwa aku mengasihimu, tetapi harusnya ada bukti, yaitu kita melakukan, menuruti, mentaati segenap firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa sederhana, ciri orang yang mengasihi Tuhan, yaitu ia adalah orang yang melaksanakan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan itu seperti apa sih? Kalau dibilang ada banyak ada hukum Tuhan, ada banyak hukum Tuhan yang kita bisa belajar dari Alkitab. Tapi intinya kalau secara sederhana kita bisa rampung seperti ini, bahwa menaati firman Tuhan berarti kita tidak berbuat dosa. Kita tidak mendukakan hati Tuhan. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan jangan. Apa yang Alkitab katakan tidak boleh, ya jangan dilakukan. Dan kemudian berarti kita boleh hidup dengan sebuah integritas. Kita hidup penuh dengan nilai-nilai yang kita pegang, bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mau mentaati firman Tuhan, dan saya mau memuliakan nama Tuhan. Kemudian waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan melayani dan menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan yaitu adalah kita melayani Tuhan dalam hidup setiap kita. Minggu lalu saya sampaikan cukup panjang, do you love me? Apakah engkau mengasihiku? Saudara masih ingat bahwa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, ya, pada Simon Petrus. Dia katakan, do you love me? Apakah engkau mengasihiku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Kemudian jawab Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 times, 3 kali, bukan 3 kali sehari, tapi 3 kali Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama. Do you love me? Dan jawaban yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, bukti daripada kita mengasihi Tuhan, kita akan mentaati firman Tuhan, dan kita akan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya ajak untuk setiap kita gereja Tuhan, untuk kita boleh fokus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena mereka-mereka ini adalah representasi daripada Tuhan sebenarnya. Tubuh Kristus, orang-orang yang Tuhan kasihi. Bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan waktu kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau untuk kita melayani mereka. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saudara mau dengar kembali, itu ada di YouTube, ada di mobile apps kita, bisa didengarkan kembali. Nah, saya mau masuk ke dalam poin berikutnya. Jadi dikatakan dalam hukum Tuhan, kata Matius, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. So, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-25, saudara boleh catat ayat ini. Saya tidak tulis semuanya di sini. Di dalam Matius pasal yang ke-25, di situ ada satu di mana Yesus ini berkata-kata, ya, bahwa Tuhan Yesus menceritakan tentang pada akhirnya, pada zaman akhir nanti ini akan dipisahkan. Ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri. Nah, orang-orang di sebelah kanan ini adalah domba-domba daripada Tuhan. Tetapi yang di sebelah kiri ini adalah serigala-serigala. Maksudnya orang yang akan ikut dengan Tuhan dan orang yang tidak akan masuk atau menjadi bagian di dalam
kerajaan Allah. Nah, terus ada sebuah pertanyaan di situ. Pertanyaan yang sama. Dikatakan begini bahwa seolah kapan nih? Kan coba kita lihat ya. Matius 25 ayat yang mulai ayat yang ke-31. Lihat apa hakiman terakhir. Kemudian ayat yang kita lihat ayat yang ke-37. Firman Tuhan katakan seperti ini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat yang ke-40, Raja itu menjawab kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara lihat ayat yang ke-45, kepada ayat yang ke-45. Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, saudara lihat seperti ini. Jadi ada sebuah hubungan atau relasi yang kuat antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi umat manusia. Jadi itu satu hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi umat manusia, sesama kita. Kita tidak bisa katakan, you cannot say that you love God and then you hate people. Or you love God but I hate the church. Kita mengasihi Tuhan tapi saya tidak suka dengan gereja Tuhan. Saya tidak suka dengan tubuh Kristus. Wah, kita mengasihi Tuhan, kita mengeluarkan kata-kata yang manis, tetapi sama kita tidak suka atau membenci orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Saudara lihat di sini bahwa Tuhan katakan, ketika kamu memberikan kepada orang yang paling hina, engkau memberikannya untuk aku. Nah, ini kalau dipakai bahasa yang sederhana, di dalam bahasa aslinya itu digambarkan seperti ini. Siapa orang yang paling hina itu? Orang yang paling hina itu orang yang paling tidak diinginkan dalam hidup kita. Nah, orang yang paling rendah istilahnya, yang paling tidak berharga, yang paling sepertinya kalau dibilang apakah kastanya, statusnya, statusisasi lah. Pokoknya seolah-olah kayaknya nggak level sama kita. Orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci, yang paling kita hindari, itulah orang yang paling hina. Nah, itu yang sebagai umat manusia seringkali kita perlu belajar lebih lagi dan kita perlu minta kasih karunia Tuhan ya. Untuk Tuhan, saya mau mengasihi mereka Tuhan. Ajar aku Tuhan. Iya betul tidak gampang untuk mengasihi orang. Apalagi ya namanya orang. Selama yang namanya orang masih punya kemungkinan besar untuk mengecewakan setiap kita. Ya namanya orang. Tetapi firman Tuhan jelas katakan bahwa engkau mengasihi aku dengan engkau mengasihi orang yang paling hina. Gitu. Nah, kalau kita di sini kan, wah, yang paling hina itu, wah, dihina-hina gitu, dijelek-jelekin, dijauh-jauhin. Gitu. Tapi saudara, sore hari ini mari kita belajar lebih lagi bahwa mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi orang yang mungkin paling tidak kita inginkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini firman Tuhan lebih jelas lagi. Tentang kasih dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, banyak orang itu kagum dengan yang namanya karisma, kagum dengan yang namanya kemampuan, kagum dengan yang namanya mungkin prestasi demi prestasi. Orang Kristen kagum dengan, wah ini nubuatannya luar biasa, khotbahnya luar biasa. Wah dia kalau berdoa, dia menumpangkan tangan, oh banyak sekali orang yang terjamah. Dan kita kagum, oh dengan iman yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sekalipun kita memiliki semuanya, pengetahuan Alkitab, karunia iman yang luar biasa, nubuatan, kita bergerak di dalam roh Tuhan, ini
Kalau seringkali kita jadi salah menilai orang. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kalau semuanya itu ada, tapi kita tidak memiliki kasih, itu tidak ada gunanya. Itu sama seperti canang dan yang bergerincing, gong yang berkumandang. Jadi orang Indonesia punya satu istilah ya, tong kosong nyaring bunyinya. Pada akhirnya seperti yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa yang terakhir adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Bagi saya melihat bahwa orang yang luar biasa adalah orang yang memiliki kasih di dalam hatinya. Dan orang yang luar biasa, dunia mengakui ketika ia memiliki kasih bagi orang-orang yang ada. Saya lihat Mother Teresa, apa yang membuat dia menjadi besar? Dia mungkin tidak memiliki, tidak pintar berkhotbah, dia tidak memiliki pengetahuan yang luar biasa mungkin, tetapi dia memiliki hati yang luar biasa. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Dan itu yang membuat dia menjadi orang yang luar biasa. Saya melihat bahwa orang yang memiliki kasih yang luar biasa, saya kagum. Kenapa? Karena luar biasa, orang bisa memberikan hatinya, bisa memberikan hidupnya, terlepas daripada yang dia lakukan mungkin sederhana, tetapi ada satu bukti yang nyata, ada satu wujud yang nyata yang dia keluarkan, yang dia berikan untuk orang-orang, sehingga di sanalah kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup dia. Kasihnya itu dinyatakan, kasihnya itu dibuktikan. Percuma kita bisa memiliki segalanya, kita memiliki dunia, kalau kita tidak memiliki kasih. Dan kasih ini menjadi identitas daripada setiap orang percaya. Gereja Tuhan harus dikenal dengan kasih. Saya mau ajak kita untuk menjadi gereja yang dikenal dengan kasih. Saya ajak setiap kita tempat ini untuk kita boleh menyatakan kasih Tuhan yang menjadi identitas kita. Mari kita buka kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, kita akan lihat mulai ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ini merupakan penjabaran kasih atau perwujudan kasih. Kasih yang diterjemahkan. Kasih yang dinyatakan. Mari kita boleh lihat satu demi satu. Kalau dikatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi umat manusia. Seperti apa sih kita mengasihi umat manusia? Ini saya tulis ya, di sini. Kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini. Tadi ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, sekarang kita go through one by one, satu demi satu. Ayat yang keempat, dikatakan bahwa kasih itu sabar. Saya coba bandingkan, saya coba pelajari dari beberapa terjemahan. Ini membuat kita boleh mengerti lebih baik lagi. Kalau saudara mau baca lebih mengerti lagi dalam meditasi firman Tuhan, saudara boleh compare dengan bahasa Indonesia sehari-hari, atau kalau bahasa Inggris saudara boleh baca yang The Message version atau Contemporary English version. Nah, ada satu website namanya Sabda. Nah, itu saudara bisa download Alkitab, itu gratis. Hampir semua versi ya, terjemahan. Nah, ini pertama kata kasih itu sabar. Kasih itu sabar, sederhana, tidak susah untuk dimengerti. Kasih itu sabar. Jadi kalau ada apa-apa nggak gampang tuh. Kalau keinjak nggak gampang. Kalau disalib, bukan disalib. Apa dibalap, dipotong, di-cut gitu. Nggak gampang. Waduh, dulu saya paling berjuang dalam hal itu. Aduh, ampun. Kalau lampu merah kan udah paling depan. Wah, di Indonesia kan dulu-duluan. Kita melihatnya bukan lampu merah, tapi ngelihat yang sebelah gitu. Kalau sebelah udah merah, kita jalan meskipun di sini masih merah. Jadi dulu-duluan. Pokoknya dia udah merah, di sini kan ada waktu 2-3 detik jalan. Wah, itu angkot kan mau berhenti. Sampai satu kali saya udah berhenti, saya maju, saya berhenti di depan angkot. Padahal mau ketabrak, saya pakai motor gitu ya. Berani-beranian kan, bodoh juga.
Tapi kayaknya kalau urusan kesabaran kayaknya nggak gampang. Tapi saudara, firman Tuhan katakan sederhana, kasih itu sabar. Sabar itu tidak gampang emosi, nggak gampang marah. Ini ada poin berikutnya. Kita mau kepada poin berikutnya. Kasih itu murah hati. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kasih itu baik hati. Jadi hatinya baik, punya satu kemurahan hati, dan orang bisa merasakan kebaikan hati daripada orang itu. Kemudian berikutnya, kasih tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kasih itu tidak meluap dengan kecemburuan. Nah ini dia. Ini yang perlu kita belajar. Seringkali kita punya satu pemahaman yang salah. Memang ada banyak paradigm yang salah atau perspektif yang salah. Kita kan seringkali percaya bahwa kalau kamu mengasihi saya, kalau kamu sayang saya, kok nggak pernah cemburu sih? Benar nggak? Adalah dikit-dikit cemburu. Sebenarnya terbalik loh. Firman Tuhan katakan kasih tidak cemburu. Kenapa dikatakan kasih tidak cemburu? Karena saya percaya bahwa ketika kita cemburu, itu berarti kita egois, menginginkan orang itu hanya untuk diri kita sendiri. Padahal seharusnya kita memberikan kepercayaan kepada orang itu, dan waktu kita memberikan kepercayaan sama juga akan diberikan, maka seharusnya tidak ada alasan untuk kita cemburu. Firman Tuhan katakan kasih tidak cemburu. Jadi jangan lagi percaya tuh bahwa cemburu tanda sayang. Gitu. Ya, kalau gitu dicemburuin terus itu. Mau? Enggak ya. Karena kasih tidak cemburu. Ini berbeda jauh, berbanding terbalik dengan apa yang dunia percaya. Betul, dikatakan kasih tidak cemburu. Ia tidak meluap dengan kecemburuan. Nah ini dia. Jadi orang Kristen jangan cemburuan deh. Jangan gampang marah karena cemburu. Tadi kamu salaman sama siapa itu? Iya, sama itu kan baru juga ketemu. Iya, tapi kan salamannya lebih lama dari yang lain. Ya susah kalau gitu cemburu lagi. Wah kitanya yang capek. Wah kalau istri gembala cemburuan repot juga. Begitu kan juga. Nanti kecewa semua jemaat wanita nggak pernah disalamin. Terus istri saya cemburu. Salamannya kayak orang ini aja nggak boleh kena tangan. Gitu. Repot juga lama-lama. Tapi saudara, kasih tidak cemburu. Ada amin. Kasih itu percaya. Kasih itu memberikan yang terbaik. Dan kemudian masih ayat yang keempat. Kasih tidak memegahkan diri. Sederhananya dikatakan kasih tidak membual. Kasih tidak membual itu kayak air membual-bual. Wah sepertinya gampang gitu. Melimpah sekali dengan kata-kata yang saya nih. Orang Manado tuh banyak tape. Tape ini. Maksudnya kita punya ini. Padahal, iya itu kita pengen gubernur, ya semua gubernur orang-orang gitu, bukan gubernur kampung hidup doang gitu kan. Kalau udah ketemu, situ kan, pasti, ya kamu siapa? Ya kita pengen ini. Ya terus kenapa gitu kan, kadang-kadang gitu. Untuk syukur masih ada Marga Politon, jadi saya masih bisa lebih enak gitu ngomongnya. Nah, seringkali kan kita gitu ya, kita membanggakan satu hal yang sebenarnya, ya terus apa artinya gitu? Ya terus gimana? Maksudnya relevansinya apa gitu sama kehidupanmu sendiri? Kita membanggakan satu hal yang padahal itu punya orang lain juga, bukan punya kita juga. Tapi dalam diri kita ini ya kayaknya pengen membanggakan diri aja. Ingin memperlihatkan bahwa ini siapa saya, siapa anak, siapa kamu. Wah kalau kamu gimana? Sekolah di mana? Gitu kan. Dagunya keangkat, matanya ke bawah. Kalau bisa tinggi-tinggian. Oh gitu, atau baru pertama-tama tanya gitu gini-gini. Waktu tahu kondisinya, ternyata kita lebih tinggi. Wah beda sikapnya. Saya jujur sebagai gembala muda, padahal nggak muda juga. Kalau tahu umurnya, ternyata nggak muda. Tapi orang kan melihat penampilan tuh. Wah kayaknya kalau image pendeta tuh harusnya nggak tahu mungkin agak sedikit ke depan. Harus pakai jas. Terus harus ada tulisan sedikit. Kalau dibilang, saya mau gembala, langsung sering dilihat dari atas ke bawah tuh kayaknya sering. Harusnya pas dilihat dari atas ke bawah saya gini-gini. Hukum dilihat dari atas ke bawah gitu. Tapi kan saudara dikasih Tuhan, ini dia. Seringkali kita
berusaha memegahkan diri kita sendiri atau sombong. Kalau orang Indonesia bilang sekarang anak-anak muda bilang, lu songong, nah, bukan sombong, songong, udah songong bingit lagi, benar ya? Songong bingit, maksudnya sombong banget, itu udah sombong banget lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini firman yang sederhana, tapi saya mau ajak untuk kita merenungkan bahwa seringkali kita bicara kasih ya, tapi terjemahan kasih itu ternyata sederhana. Kita tidak memegahkan diri kita, kita tidak sombong di depan orang lain, kita tidak mengakui bahwa siapa saya. Wah, jangan deh kalau ketemu tanya, maksudnya kamu tinggal di mana, apalagi mobilnya apa, rumahnya di mana, seperti apa, berapa kamar. Oh itu kayaknya enggak, pengen membandingkan sekolahnya di mana. Oh di situ ya, waktu kita tahu sekolah kita lebih tinggi mungkin, status kita lebih oke dan lain sebagainya. Oh kayaknya langsung jadi beda. Kenapa juga memperlakukan orang beda hanya karena hal-hal seperti itu? Kita sama kok berharganya di mata Tuhan. Tuhan mengasihi mereka sama dengan Tuhan mengasihi kita. Bukan berarti dengan apa yang kita alami lebih, kita memiliki status yang lebih daripada Tuhan. Ya mungkin dari kasih itu memiliki sebuah standar, tapi jangan sampai hal yang gak esensi itu dijadikan sebuah standar untuk kita memegahkan diri kita. Kita mau kepada ayat yang kelima. Dikatakan begini, kasih, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Terjemahannya dia tidak angkuh, dia tidak kasar. Tidak melakukan yang tidak sopan itu tidak angkuh, tidak kasar, itu ya tindakan atau perkataan. Kasar itu bukan hanya berarti amplas atau jalan raya gitu, aspal itu kasar gitu, enggak. Tapi maksudnya seringkali kata-kata kita kan kasar atau tindakan kita kasar. Nah, ini boleh menjadi perenungan kita buat setiap yang sudah menikah mungkin, atau bahkan dalam hubungan kita dengan teman, dengan keluarga. Jangan sampai kita bisa misalnya mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang angkuh, yang kira mengecewakan setiap orang lain, dan orang akan melihat bahwa, well, kamu rajin ke gereja, kamu begini-begini, tapi kok kata-katamu seperti itu? Cepat saya, ini tajam banget, pisau aja kalah tajamnya, celana kalah tajamnya. Itu kalau pendeta balik lagi dulu, kayaknya pendeta zaman dulu kan harus celana kain, kalau mau disetrika tuh harus sampai tajam, sininya kelihatan belahannya kayak silet gitu, harus ada belahannya gitu. Kalau enggak ada tuh pendeta kayak gitu. Lalu kata-kata yang tajam itu, nah saudara hati-hati, perkataan itu kan masuk sampai ke dalam jiwa dan roh kita. Dan sekali engkau mengeluarkannya, engkau perlu waktu yang lebih lama untuk engkau menebusnya kembali. Sekali engkau mengeluarkan satu perkataan yang tajam, untuk engkau mendapatkannya kembali, menebusnya kembali, kepercayaan untuk diambil kembali, itu perlu effort yang jauh lebih besar daripada ketika kita mengucapkan satu perkataan yang mengecewakan orang-orang tersebut. Selain dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, Alkitab katakan bahwa ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kemudian kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Sederhananya, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauan sendiri. Tidak egois. Jadi kasih tidak memaksa orang untuk mengikuti keinginan sendiri. Nah ini yang saya pikir juga banyak kita setiap orang percaya harus belajar. Karena firman Tuhan katakan hendaklah kamu sehati dan sepikir gitu. Oh dibilang sehati, oke kita sehati. Tetapi sepikir, nah ini yang susah gitu. Kalau sehati kita mau menjangkau jiwa-jiwa, oh ya sehati. Tapi yang namanya sepikir itu loh gitu. Apa yang mau kita lakukan, kemana, lewat apa, seperti apa, kita bikin ini dan itu. Wah itu susah gitu. Gereja bisa berantem karena mau bikin karpet baru warnanya merah atau biru gitu. Benar gak? Oh di Boston lagi pembangunan itu kan sama. Saya dengan PSRC ini nggak bagus kata saya, lampunya saya bilang ini kayaknya nggak bagus. Wah ini bagus. Oh ya, ya susah ya namanya selera gitu ya. Tapi apakah jadi berantem gitu? Karena nggak memaksakan keinginan sendiri. Oh menurut saya nih ya, saya ini sekolah loh, misalnya bilang gitu. Ini saya belajar tentang ini nggak bagus kan nggak bisa gitu ya. Itu berarti mementingkan keinginan sendiri, memaksakan keinginan sendiri. Nah seringkali jadi berantem itu karena hanya sekedar yang ya sebenarnya nggak perlu diributkan. Ya mau biru mau merah nggak apa-apa sama aja gitu. Ya. Tapi apakah kita di dalam berhubungan dengan orang-orang sekeliling kita, apakah kita selalu menjadi orang yang kepengennya kemauan saya yang jadi? Kalau kemauan saya tidak diikuti, tidak dituruti, kan? Gue dicuekin mulu. Emang dari dulu nggak pernah saya dipedulikan. Waduh, jadi ekstrim gitu. Tapi saudara, mari kita belajar untuk menghormati orang lain, ide orang lain lebih lagi.
Waktu Fiesta memilih baju hijau, merah, akhirnya ya terserah mau hijau mau merah asal jangan leg bom aja sih. Jangan leg bom, keleknya bolong gitu. Maksudnya ada ininya. Pokoknya mau apapun, pokoknya yang nggak esensi, aduh kita jangan ribut hal-hal yang nggak esensi lah. Masih banyak yang perlu dipikirin betul ya dalam gereja Tuhan daripada sekedar hal-hal yang bikin capek. Nah, seringkali kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang kayaknya nggak penting daripada hal-hal yang penting. Hal-hal yang Yesus nggak marah, kita marah. Hal-hal yang Yesus marah, kita nggak marah. Begitu. Tuhan nggak peduli kamu mau pakai topi, mau pakai jeans, mau pakai apa. Ini nggak apa-apa. Tapi Tuhan marah terhadap dosa misalnya. Nah tapi kita kalau satu dosa kita begitu permisif, tetapi kepada hal-hal yang nggak esensi, nggak penting, kita malah jadi ribut, malah jadi berantem. Kita lihat berikutnya. Kasih, ayat yang kelima masih dikatakan, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah sederhananya lagi, kasih itu tidak pemarah, yaitu tidak cepat tersinggung. Kasih tidak cepat tersinggung. Jadi kalau kita mengasihi orang, kita tidak cepat tersinggung. Nah, saudara, kalau kesinggungan itu, waduh, engkau sendiri yang rugi, betul. Engkau yang kepikiran, nggak bisa tidur, bangun kepikiran orang itu, malam mau tidur kepikiran, tiap ngaca bukan dia lagi, mau ke mall, nanti mau belanja, nanti kepikiran dia ada apa enggak, kalau ada ntar gue mau kesini situ, jadi sibuk sendiri. Tapi kasih tidak pemarah atau tidak cepat tersinggung dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, yaitu nggak dendam. Itu kasih. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen kita punya diari apa? Diari dendam, gitu. Diari kesalahan. Oh ya kamu pada winter 2011 ya, ketika waktu itu 7 sampai 8 inch malam 23 Oktober misalnya. Kamu pakai baju biru, saya ingat kamu meninggalkan aku di parkiran. Hati saya ternyuh sekali, sakit sekali. Kayaknya udah sampai warna bajunya, waktunya, tempatnya di mana, situasinya seperti apa, keingetan sekali gitu. Pokoknya nggak bisa. Sebelum kamu minta maaf, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Kalau orang ini nggak ngomong duluan sama saya nggak akan ngomong sama dia lagi. Itu kejadian loh, benar. Ada teman-teman saya, rekan sepelayanan waktu di Kersel begitu. Itu tahun berapa waktu masih kuliah, sampai akhirnya aduh dulu kompak sekali. Tapi sekarang satu di Jakarta mana, tapi dua-duanya bisa punya komitmen. Komitmennya luar biasa. Sebelum dia ngomong duluan, saya nggak akan ngomong duluan sama dia. Wah itu kan hebat sekali gitu. Jadi dendam itu disimpan. Simpan tuh ya duit gitu ya. Simpan apa kayak aset gitu, ini dendam disimpan. Kita yang tambah tua, kita yang cepat mati, mungkin kita yang stres sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi orang, ya biar orang menyakiti kita, tapi jangan sampai kita menyimpan dendam itu sendiri. Beberapa dari saudara mungkin melihat status saya di Facebook beberapa minggu lalu. Nah itu kan saya dikecewakan jujur. Sebagai manusia ya, kalau saya nggak kecewa kayaknya udah jadi robot gitu. Jadi aduh udah mau makan nunggu lama-lama, udah sejam lebih, diusir. Dia bilang, jadi kamu gimana? Do you wanna pay or do you wanna leave the food on the table? Gimana sih bilang itu gimana ya? Gua nggak salah apa-apa, tiba-tiba keluar. I'm sorry, you have to call. If you wanna come here, you have to call first. If you wanna come with a party, you have to call. Kita kaget juga lagi mau berdoa itu sibuk-sibuk. Jadi dimarah-marahin. Ampun. Dari makan di pinggir jalan di tukang bakso di Indonesia dari SD sampai di fine dining di Amerika, ini nggak pernah diusir sama tukang bakso. Ini baru pertama kali dia ngomong gitu nih. Di mana gitu kan? Sakitnya di sini benar gitu. Tapi ya marahnya ya yang esensinya aja gitu. Oke suruh bayar dong, nggak bayar gitu. Cuman saya bilang, kamu kok begini ya, nggak bisa begini dong. Tapi bukan berarti nanti pastor kepahitan sama restoran ini, enggak kok beneran. Kalau mau ngajak saya ke sana ya boleh juga, tapi kamu reserve dulu sejam sebelum kemudian baru saya. Intinya kalau bawa orang itu bukan yang pertama kali loh. Tapi waktu ada orang minta tanya restoran ini yang paling bagus di mana? Oh di situ, saya bilang enak makanannya. Saya bawa ke sana. Nunggu ya nunggu, nggak jadi kepahitan itu, enggak, gue ngeliat mukanya nggak mau, nggak sedih gitu. Tak akan aku menginjakkan kakiku lagi di
melewati kepala pintu ini. Enggak. Kalaupun marah, ya marah yang ke esensinya. Jangan sampai ke orang. Nah, kita benci dosa, tapi jangan benci orang. Kita mengasihi orang. Mungkin kita tidak setuju dengan dosa yang orang itu lakukan. Nah, sebagai orang Kristen, saya percaya kita harus belajar lebih lagi. Waktu kita mengasihi, oke, kita bisa kecewa, kita bisa menyatakan kekecewaan kita. Kamu salah, kamu tidak bisa begini. Saya kecewa terhadap kamu. Kenapa kamu begini-begini? Kenapa sih lu ngejahatin gue atau ngomongnya kasar begitu? Bilang aja jujur, 4 mata langsung. Tapi jangan sampai setelah itu ya kembali tadi, disimpan kayak dendamnya. Tahun 10 tahun lalu masih ingat di sini. Wah, kayak langsung kita kepikiran dia. Waktu kita teman SD kecewain, pensil gak dibalikin udah 7 tahun, kecewa kayak padahal itu pensil hadiah ulang tahun yang paling bagus. Keingat. Nah, saudara, janganlah kita menjadi orang yang menyimpan kesalahan orang lain atau menjadi pemarah atau cepat tersinggung. Saya mau katakan rugi diri sendiri. Ada amin? Oke. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, ini dia. Ia tidak senang dengan kejahatan tetapi karena kebenaran. Jadi senang dengan kebaikan. Maksudnya apa sih kalau dikatakan tidak bersukacita karena ketidakadilan? Biasanya kalau terjadi dengan satu orang yang kita tidak suka, atau orang ini menjahati kita, terus dia di lay off misalnya. Nah, tuh kan lihat apa yang Tuhan buat gitu kan. Tuhan itu adil. Wah, kayaknya gampang banget. Gitu, mana tahu Tuhan kita jadi hakimnya gitu. Tuh kan, memang saya berdoa Tuhan seperti firman-Mu katakan. Ketika berdoa itu seperti kau menaruh bara api di dalam nama Yesus jadi gitu aku imani gitu. Wah, kayaknya jadi seperti ini gitu. Kalau orang orang mengalami ketidakadilan, jangan kita bersukacita ya. Malah digosipin tuh lihat. Ya memang, tahu nggak dia emang jarang ke gereja, nggak pernah ke gereja, nggak pernah perpuluhan. Oh dia begini-begini, makanya tuh kan Tuhan ajar betul-betul. Oh, rohani sekali. Tuhan ajar betul-betul ya. Takut juga ngomong begitu ya. Jangan sampai kita mengambil haknya Tuhan, padahal itu bukan hak kita. Tapi sungguh, jangan sampai kita menjadi orang yang bersukacita karena ketidakadilan. Tapi kasih itu dia bersukacita karena kebenaran, bersukacita karena kebaikan. Kalau orang mengalami kebaikan, ya kita turut bersukacita. Bersukacita dengan orang yang mengalami ya sukacita. Berdukalah dengan orang yang mengalami kedukaan. Jangan orang berduka kita bersukacita, orang bersukacita kita berduka. Tuhan kenapa ya saya tinggal begini, Tuhan gak adil. Terus aja, wah hidup capek juga kalau begitu. Hanya hidup tenang-tenang aja. Orang senang ya ikut senang. Jangan orang senang kok kita yang jadi sewot. Tuhan berkati orang, kita yang jadi gak rela. Ini kenapa? Puji Tuhan. Oh Tuhan berkatin saya begini-begini. Oh ya, ini gak rela dengar deh. Gak gampang untuk mengakui kemenangan orang lain atau berkat orang lain. Makanya kalau kita dari olahraga kita tuh belajar. Ini saya mulai lihat, wah ini anak saya juga kalau kalah misalnya atau dia mengalami kekalahan, rupanya nggak rela, nggak bisa dong. Padahal kalau menang ya, iya dia menang, ya puji Tuhan, bagus, angkat, wah kamu luar biasa. Jangan sampai dia menang, lu kan licik. Memang kan begini. Kemarin kelihatan dari pemilu presiden di Indonesia kelihatan yang bersuka cita, yang berduka cita, wah sifat asli kelihatan semua. Tapi kalau sukacita ya sukacita sama-sama. Oke, move on. Ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu. Ini very simple, very practical. Kasih menutupi segala sesuatu. Sederhananya di dalam bahasa aslinya itu dikatakan bear everything. Bahwa kasih itu menanggung bersama-sama, senasib sepenanggungan. Bukan lu mati gua tahlilan. Ini ada tahlilan. Tapi saudara, sepenanggungan. Ketika orang lagi bermasalah, kita aduh gimana ya? Apa yang bisa saya bantu ya? Bukan orang menderita, tapi kita malah senengnya ngomongin. Saya mau sampaikan seperti ini. Kita bukan jadi orang yang anti untuk tahu informasi. Tetapi bagaimana kita mengelola informasi yang kita tahu. Yang dinamakan gosip, itu waktu kita tahu, kita tambahin. Kita gosok, jadi semakin sip. Tambahin bumbu. Ini semuanya dimasak, di-cook, di-bake, semuanya jadi matang gitu. Tapi waktu kita tahu informasi, apa yang menjadi sikap kita?
Apa kita langsung, oh iya memang begini-begini, oh iya, kayaknya. Nah kalau udah ada kayaknya tuh, itu hati-hati, itu asumsi. Sepertinya ya dia kan begini, memang kayaknya kemarin dia lagi sedih gitu. Orang ada yang sakitnya cuman gatel gitu, lama-lama jadi oh dia memang apalah jadi borok gitu. Karena ditambah-tambahin kan, oh ya nanti iya dia emang udah berdarah-darah itu digaruk-garuk, wah gitu. Ada permainan yang nyampein informasi kan, bisikin, pernah main. Nah dari 1 nanti sampai ke 10 itu udah beda. Nah, jangan sampai kita asumsi, kalau dibilang begini jangan, iya kayaknya dia begini. Itu cenderung ditambahin. Tapi di sini katakan ia menutupi segala sesuatu. Kalau ada satu tubuh kita yang mengalami keburukan, kejelekan, kita bukannya mengumbar. Saya percaya saudara tidak pernah bilang begini. Ketika engkau misalnya kejepit gitu, atau keinjek, atau apalah, terus jempol kakimu jadi hitam, kuku jadi rusak gitu. Nggak langsung dipamerin kan, gue lihat kuku gua jelek banget jadi hitam gini, amit-amit deh kayaknya masa kuku kayak begini. Tapi kan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kalau ada satu tubuh Kristus yang mengalami seperti itu, oh iya, dia emang begini-begini dengan gampang seperti itu. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ketika ada yang menderita, kita cover mereka, kita angkat mereka, kita berkati, kita tolong mereka. Waktu kita mengetahui sebuah informasi, harusnya oke, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya berikan? Bukannya malah, ditambah-tambahin begini. Itulah yang menjadi biang perpecahan di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam setiap hubungan yang ada. Masih ayat yang ke-7. 3 hal yang terakhir. Kasih, ia percaya segala sesuatu. Artinya, dia percaya yang terbaik kepada setiap orang. Nah, itu terjemahannya. Kasih percaya segala sesuatu. Maksudnya percaya apa sih? Oh, berarti apakah kita percaya Halloween, percaya zombie gitu ya? Bukan ke situ maksudnya, bukan. Tapi kasih percaya segala sesuatu, yaitu percaya kepada yang terbaik di dalam diri seseorang. Nah, saudara, kita ini bukan orang-orang yang sempurna. Saya bukan orang yang sempurna, yang pasti. Kita semua bukan orang yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita perlu belajar untuk percaya yang terbaik. Kalaupun mungkin mereka sedang jatuh, saya percaya kamu bisa. Saya percaya kamu mampu. Saya percaya kamu bisa menjadi lebih baik. Dan itu tidak mudah. Ketika melihat orang atau bertemu dengan orang yang apalagi menjebalkan kita ya, kayaknya untuk mempercayakan sesuatu yang terbaik, nggak gampang. Tapi saya belajar, saya melihat bahwa kita semua ini kan diselamatkan waktu kita masih berdosa, betul ya? Waktu kita masih rendah, waktu kita masih belum bisa apa-apa. Tapi Tuhan angkat kita, Tuhan percayakan kita, Tuhan berikan karunia-Nya, Tuhan perlengkapi kita. Kenapa? Karena Tuhan percaya yang terbaik di dalam diri setiap kita. Dan saya mau percaya yang terbaik di dalam diri setiap saudara. Saya belajar untuk tidak melihat saudara secara apa yang mungkin kegagalan yang kau lakukan, kesalahan-kesalahan yang mungkin kau lakukan. Tapi saya mau percaya untuk bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini itu punya rencana Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam dirimu itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tinggal apakah kita mau turut ke dalam rencana Tuhan atau tidak. So, kita lihat orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menyebalkan, yang sepertinya kayaknya nih orang gue udah give up nih, putus asa nih, kayaknya udah dikasih tahu, itu lagi ya, udah diajarin, masih aja. Tapi percaya yang terbaik kepada diri setiap orang, bahwa di dalam Tuhan bisa bawa perubahan, Tuhan bisa lakukan perubahan, Tuhan bisa bawa orang menjadi berubah. Percaya yang terbaik. Yesus percaya yang terbaik dalam diri kita. Mari kita percaya yang terbaik kepada setiap orang. Berikutnya, kasih, dia mengharapkan segala sesuatu. Waktu kita katakan kita mengasihi, itu berarti kita tidak hilang harapan dalam segala situasi. Itu berarti mengharapkan segala sesuatu. Kasih kasih mengharapkan segala sesuatu, yaitu dia tidak hilang harapan dalam segala situasi. Kembali saya bawa dalam konteks ini. Apakah pengharapanmu sudah hilang terhadap orang yang ada di samping kiri kananmu misalnya? Terhadap orang tua, terhadap suami atau istri, terhadap pekerjaan, terhadap apa yang sedang engkau imani. Kasih itu punya iman. Waktu kita katakan kita kasih, mengasihi, saya punya iman. Saya percaya yang terbaik. Saya tidak hilang harapan saya. Meskipun pada akhirnya gagal lagi. Kok diberi kepercayaan nggak dilakukan. Walaupun dilakukan, mending gua kerjain sendiri kayaknya begitu.
Nah, kesalahan terbesar seorang pemimpin itu yaitu ketika kita gagal mendelegasikan. Karena kita pikir bahwa saya bisa mengerjakannya, dan kalau saya mengerjakan itu pasti lebih baik. Gitu. We have the tendency to be like that, but we need to learn to delegate. Kita perlu belajar untuk mempercayakan dan percaya yang terbaik dalam diri setiap orang yang ada. Karena kembali setiap orang berharga di mata Tuhan. Setiap orang punya rencana Tuhan yang luar biasa. Kita perlu masuk ke dalam perspektif yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bayangkan kalau kita sebagai gereja Tuhan dan setiap gereja Tuhan bisa hidup mempraktekkan 1 Korintus 13 ini. Wah, saya percaya ada kuasa yang boleh mengalir dalam setiap gereja Tuhan. Di mana kita saling melayani, melihat yang terbaik, mengharapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Kita akan menjadi satu gereja yang kuat dan memberikan dampak yang luar biasa. Engkau tidak bisa melihat daripada seberapa banyak saja jumlah yang ada di kita. Tapi di dalam Tuhan, kita bisa melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kasih memiliki sebuah kekuatan. Kasih itu bisa mendobrak bahkan dinding-dinding kekerasan. Ketika kita melakukannya dengan kasih, menyatakan kasih lewat perkataan atau perbuatan kita. Tidak bisa kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci gereja Tuhan. Atau kita tidak suka kepada umat Tuhan. You cannot say that you love God, but you hate people. How about our status misalnya? Perkataan kita, tindakan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita tidak suka terhadap orang? Well, mari kita belajar lebih lagi. Bahwa kembali kasih ini harus menjadi sebuah identitas di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan saya mau tutup dengan saya mau ingatkan kembali bahwa kasih itu adalah hukum Tuhan, dan kasih adalah verb, kata kerja, tindakan nyata. Waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti ada sebuah tindakan yang nyata yang kita lakukan, yang bisa dirasakan dan bisa membawa perubahan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang ada bersama kita. Gereja yang dikasih Tuhan, mari kita nyatakan kasih. Mari kita hidup di dalam kasih. Biar kasih kita itu bukan hanya sekedar perkataan atau jargon atau sebuah ikon, simbol, tapi itu merupakan sebuah tindakan yang nyata, perhatian yang nyata yang kita berikan pada orang lain. Karena dengan kita mengasihi orang, firman Tuhan katakan kita mengasihi Tuhan. Dengan kita melayani orang lain, kita sedang melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapak, sore hari ini hamba mau berdoa. Tuhan, Engkau yang boleh ajar setiap kami Tuhan. Engkau yang boleh latih setiap kami kembali. Engkau yang boleh ingatkan kami kembali. Engkau yang boleh bawa kami kembali. Untuk kami boleh kembali kepada identitas, yaitu kasih yang harus menjadi ciri identitas daripada gereja Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, biar gereja Tuhan Rochester City Blessing, kami boleh dengan rendah hati, kami belajar mengasihi satu sama lain, melayani satu sama lain, memberi yang terbaik satu sama lain, bahkan berkorban untuk satu sama lain. Karena biar dengan demikianlah, ketika gereja ini boleh berjalan dengan kasih, ada satu kuasa yang boleh mengalir, kuasa yang daripada Tuhan, yang boleh membawa dampak yang nyata, membawa perubahan kepada orang-orang yang boleh kami layani. Bapak berdoa supaya gereja Tuhan menjadi agen-agen kasih, gereja yang hidup di dalam kasih Tuhan. Kau yang ajar kami lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan biar setiap firman Tuhan ini boleh menjadi inspirasi kami, boleh menjadi satu dasar yang kuat, di mana setiap langkah kami itu merupakan langkah yang penuh dengan kasih. Setiap perkataan kami Tuhan, itu merupakan perkataan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Engkau yang boleh sungguh bekerja, Engkau yang boleh ingatkan kami Tuhan, sehingga gereja Tuhan itu boleh naik dan menjadi cermin yang sejati, menyatakan, mencerminkan, memperlihatkan Yesus yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami Bapa. Dimeteraikan firman Tuhan dalam setiap hal yang telah kami pelajari, biar sungguh kembali Bapa, membawa berdoa, biar gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang dikenal karena kami boleh berjalan di dalam kasih kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, membawa berdoa.